warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sofia Ayunintias dari kelas 10 IPA 5. Saya akan menceritakan sebuah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari saat beliau kecil hingga beliau dakwah di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya dengan mengendarai gajah, maka disebut dengan tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW mempunyai ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggalkannya pada saat beliau masih berusia 2 bulan di kandungan. Dan setelah beliau lahir, beliau disusukan kepada seorang perempuan yang bernama Halimah Sa'diyah. Setelah beliau menginjak umur 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya pergi untuk berziarah ke makam ayahnya. Tetapi belum sampai makam tersebut, ibunya meninggal karena terkena suatu wabah penyakit. Dan akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Genap 2 tahun dalam asuhan Abdul Muthalib pun juga meninggalkannya. Dan akhirnya dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat kecil beliau masih disuruh mengembala, tapi setelah remaja dia diajak berdagang ke Syam. Pada saat itu beliau masih berusia 12 tahun. Dia diajak untuk pergi berdagang ke Syam oleh pamannya. Di dalam perjalanan beliau bertemu oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak boleh memasuki lebih dalam lagi wilayah Syam karena bahaya akan mengancam jiwanya jika ada yang tahu tanda-tanda kenabian yang terdapat pada diri Muhammad. Tapi dengan keyakinan penuh atas Sang Maha Kuasa, Nabi Muhammad dan pamannya tersebut tetap memasuki Syam dan akhirnya menjadikan dagangan tersebut laris dan akhirnya terkenal sampai di bangsa Arab karena saat beliau berdagang, beliau menerapkan sistem kejujuran. Hingga suatu ketika Khadijah itu juga Khadijah memasrahkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad karena percaya bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat yang baik. Dan Khadijah pun juga tertarik dengan sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah, sehingga Khadijah dan Nabi Muhammad akhirnya menikah. Dan Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad saat dia sudah berusia 40 tahun, tapi Nabi Muhammad masih berusia 25 tahun. Jarak umur yang sangat banyak itu tidak menjadikan masalah kedua baginya. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW telah mencapai umur 40 tahun, beliau sering menyendiri atau berkalwa di Gua Hiro untuk memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk mendapatkan petunjuk yang akan diberikan kepada bangsa Arab yang sedang diambang kehancuran. Dan pada saat itu tanggal 17 Ramadan, turunlah Jibril dengan wahyu pertama. Dia mengatakan kepada Nabi, bacalah. Dan Nabi pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril juga berkata lagi, bacalah. Nabi Muhammad berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril mendekap Rasulullah dan membisikkan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Dia telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah turunnya wahyu tersebut, diangkatlah Nabi menjadi Rasul yang terakhir zaman untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Setelah itu, Rasul pun pulang ke rumah dan mengatakannya kepada Khadijah. Khadijah pun langsung mengimaninya. Tapi Rasulullah bingung mau apa, karena beliau juga belum disuruh untuk berdakwah. Dan setelah 2 tahun dia menunggu, akhirnya turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang memerintahkannya untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan yang pertama masuk Islam yaitu dari golongan perempuan, yaitu ada Khadijah. Dari golongan sahabatnya ada Abu Bakar As-Siddiq, dan dari golongan anak-anak yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Semuanya disebut as-sabiqunal awwalun. Perkembangan Islam itu juga tidak sangat pesat di Mekah karena banyak ancaman.
hingga Rasulullah SAW diminta untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, yang artinya sampaikanlah Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan itulah Nabi Muhammad menyeru kaum bangsa Arab untuk pergi ke Bukit Safa. Beliau ingin menyebarkan dakwahnya, tapi di sana beliau tidak bisa menyebarkan dakwahnya, dan di sana dia malah dicaci maki dan dilempari batu oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Beliau tetap sabar dengan berdakwah tersebut. Beliau tetap bertoleransi dengan mereka walaupun mereka tidak suka. Tapi beliau tetap berusaha untuk berjuang mendakwahkan agamanya. Walaupun dia disiksa, dihina, dimaki-maki, beliau tetap berjuang. Itulah yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad. Kesabarannya dalam menyebarkan dakwahnya dan juga usahanya. Sebaiknya kita juga seorang muslim yang tangguh sekarang, kita harus bisa mencontoh sikap sabar dan usahanya agar kita menjadi generasi muda yang sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.